Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Balkis. Saya di sini ingin mereview tentang RAM, yaitu tentang spesifikasinya, kelebihan, dan kekurangannya. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk kepada RAM yang pertama, yaitu RAM 2x8 GB Kingston HyperX Desktop RAM DDR3 1600 atau 1868 MHz, PC 3 14900 DIMM, memori 4VC. Jadi nama produk dari RAM ini adalah Kingston HyperX Desktop RAM. Jenis RAM-nya adalah DDR3 dan kapasitasnya 2x8 GB. 2x8 GB itu berarti ditotalkan sebagai 16 GB. Kecepatan dari RAM ini adalah 1600 atau 1868 MHz. Tipe modul DIMM untuk PC atau desktop. Tipe memori adalah PC3 14900. Kelebihan dari RAM ini adalah sangat ideal buat multitasking, untuk editing ringan sampai menengah, lalu browsing banyak tab, dan gaming lama yang memakai DDR3. Untuk kecepatannya, RAM ini sudah mendukung hingga 1868 MHz. Ini termasuk frekuensi DDR3 yang cepat ya. Dan untuk brand ini dari Kingston HyperX. Brand HyperX ini biasanya terkenal stabil dan memiliki performa yang bagus. Untuk harga, RAM ini tidak mahal karena RAM DDR3 semakin langka, jadi untuk 359.000 dengan 16 GB ini termasuk RAM yang cukup worth it ya. Selanjutnya adalah kekurangan dari RAM ini. RAM ini adalah RAM DDR3 yang tidak cocok untuk PC modern karena motherboard baru itu biasanya memakai DDR4 atau DDR5. Lalu untuk resiko frekuensinya, tidak semua motherboard DDR3 bisa menjalankan 1868 MHz. Beberapa itu hanya support di 1600 MHz. Baik, selanjutnya adalah RAM for Intel Kingston HyperX Desktop DDR4, RAM 8 GB atau 16 GB, PC memori 2400, 2666, 3200 MHz. Jadi jenis RAM ini adalah DDR4 dengan brand Kingston HyperX. Dia dari Fury series. Terus kapasitas 8 GB atau 16 GB. Kecepatan frekuensinya adalah 1666, 3200 MHz. Tipenya UDIMM untuk PC desktop. Di sini tertulis for Intel CPU only ya. Walaupun HyperX Fury ini umumnya kompatibel juga dengan AMD, tapi tergantung motherboardnya. RAM ini memiliki voltasi 1,2 volt. Ini termasuk standar untuk RAM DDR4. Kelebihan dari RAM ini yaitu yang pertama memiliki performa stabil ya. Kecepatannya hingga 3200 MHz ini cocok untuk multitasking, editing ringan, dan game modern. Yang kedua, desain dari heat speeder stylishnya. HyperX Fury ini biasanya memiliki desain hitam yang membantu untuk mengurangi panasnya RAM. Selanjutnya, konsumsi daya rendah. DDR4 memakai 1,2 volt sehingga lebih hemat listrik dan lebih dingin dibanding DDR3. Untuk kompatibilitasnya, meskipun di sini ditulis for Intel only, tapi biasanya Hyper Fury juga kompatibel dengan AMD. Lalu ini dari brand Kingston atau HyperX. Ini brand
mempunyai reputasi yang bagus untuk kualitas RAM. Untuk kekurangannya, yang pertama itu harganya cukup tinggi ya. Untuk harga 870 dengan RAM 16 GB DDR4 itu tergolong menengah ke atas. Tergantung frekuensi dan brand lain yang lebih murah. Selanjutnya, klaim Intel only yang sebenarnya bisa membingungkan. Secara teknis, banyak model HyperX Fury Super AMD, tapi jika memiliki seri ini, mungkin perlu cek QVL motherboard terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan mereview RAM yang ketiga atau RAM yang terakhir, yaitu RAM Samsung DDR3L 8GB PC 12800 atau 1600 MHz ori RAM SODIMM 1,35 volt 8GB. Tipe RAM di sini adalah DDR3L atau low voltage. Kapasitasnya 8GB, kecepatannya 12.800 atau 1.600 MHz. Tegangan voltasinya yaitu 1,35 volt, lebih rendah dan lebih hemat daya. Jenis RAM ini adalah RAM laptop atau SODIMM, dan modul brand ini adalah Samsung. Selanjutnya kelebihan dari RAM ini. RAM ini memiliki voltasi 1,35 volt, yang dimana RAM ini termasuk hemat daya dan bekerja pada tekanan yang rendah. Sehingga RAM ini bisa mengurangi panas, menghemat baterai, dan cocok untuk laptop lama maupun modern yang support RAM DDR3L. Kelebihan yang kedua, RAM ini stabil dan tahan lama. Samsung dikenal sebagai produsen chip RAM yang jarang bermasalah. Harga RAM ini termasuk sangat terjangkau, dengan hanya 188.000 untuk RAM 8GB, termasuk kategori yang paling murah di pasaran. RAM ini cocok untuk upgrade laptop lama. Laptop yang memakai DDR3 atau DDR3L akan berasa lebih cepat ya setelah upgrade ke 8GB. Kekurangan dari RAM ini yang pertama adalah teknologi yang lama, yaitu DDR3. Jika laptopnya mendukung DDR4, maka DDR3L jelas lebih lambat dan sudah generasi lama. Yang kedua, tidak cocok untuk RAM yang sudah memakai DDR4 karena slot dan arsitekturnya berbeda. Untuk latensinya, latensi dari RAM ini termasuk cukup lumayan, tapi bukan yang tercepat di jenis DDR3. Baik, sampai situ saja review RAM dari saya. Jika ada salah kata atau kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.